Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Hedi Pradana, NIM 234240007, ingin mempresentasikan proposal tesis untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian 2 dengan judul tesis saya yaitu pengembangan model penilaian maturitas pengelolaan sampah organik untuk produksi maggot dengan pendekatan ekonomi sirkular dalam konteks organizational ambidextrity di Kota Bandung. Berikut adalah topik atau outline pada presentasi kali ini, yaitu dimulai dari latar belakang, lalu ada rumusan masalah, tujuan, batasan, dan asumsi penelitian, lalu ada posisi penelitian, lalu ada kajian literatur, kemudian ada metodologi penelitian, lalu ada hasil awal dan implikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang, dimulai dari UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia, yang mana UMKM di Indonesia itu berjumlah 66 juta unit. Di situ UMKM sendiri menyumbang 61% PDB dan juga menyerap 97% rasio dari tenaga kerja. Di sini dijelaskan kalau UMKM adalah tulang punggung ekonomi juga pada bagian sektor manufaktur yang mana tumbuh rata-rata sekitar 3,44% di tahun 2014 hingga 2022. Lalu permasalahan dimulai dari limbah atau sampah organik di Kota Bandung yang terpaut besar, yaitu sekitar 668 ton per hari, yang mana sampah tersebut tidak terolah. Kota Bandung sendiri juga menghasilkan 1.500 ton per sampah per harinya dengan besaran yaitu 44,5% berupa sampah organik yang belum terkelola dengan optimal. Nah, di sini ada peluang potensi untuk menghasilkan 200 hingga 300 kg protein per hari melalui maggot Black Soldier Fly. Dengan adanya maggot dan juga dampak dari segi ekonomi, ini UMKM maggot sendiri meningkatkan pendapatan 25% hingga 40% melalui penjualan kasgot ke agribisnis. Di sini adanya peluang dari ekonomi sirkular sendiri sebagai topik saya yang mana menawarkan solusi sistematik untuk limbah dan perubahan iklim. Maggot BSF itu 1 ton sampah organik diolah dari 200 hingga 300 kg protein dicampurkan dengan 500 kg pupuk kasgot, yang mana nanti itu mampu mereduksi volume sampah limbah organik tadi hingga 70% besarnya. Pada konteks global, ekonomi sirkular sendiri juga dipandang sebagai paradigma sustainable, yang mana hal itu berkontribusi signifikan pada dimensi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial berkelanjutan atau sustainable social. Nah, di sini ekonomi sirkular sendiri sebagai solusi yang menawarkan pendekatan pengelolaan limbah dengan menekankan prinsip reduce, reuse, recycle atau 3R, dan juga konversi limbah hingga menjadi produk yang punya nilai tambah. Di sini juga ada tantangan implementasi dari
penerapan ekonomi sirkular, yang mana sekitar 60% UMKM itu masih terkendala pada segi teknologi, sebesar 37%, dan juga resistensi budaya sebesar 25%. Hambatan itu meliputi dari kurangnya dukungan finansial, karena dengan kurangnya dukungan finansial, maka UMKM tersebut rentan gagal karena akses teknologinya juga rendah. Lalu kurangnya pengetahuan dan juga resistensi perubahan tadi itu menyebabkan potensi rentan gagalnya semakin bertambah. Nah, rumusan masalah yang saya buat pada proposal tesis ini yaitu adalah bagaimana mengembangkan model penilaian maturitas untuk implementasi ekonomi sirkular dalam konteks organizational ambidextrity pada pengelolaan sampah organik untuk produksi maggot. Tujuan pada penelitiannya sendiri itu dimulai dari mengembangkan kerangka penilaian maturitas yang mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dan juga konsep organizational ambidextrity pada pengelolaan sampah organik berbasis produksi maggot di UMKM pada Kota Bandung. Lalu yang kedua adalah melakukan validasi model penilaian maturitas ekonomi sirkular melalui penilaian dan masukan dari para ahli atau ekspertis. Lalu yang ketiga adalah menetapkan parameter pengukuran kapabilitas organisasi UMKM dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan balancing antara eksploitasi dan juga eksplorasi. Lalu yang keempat adalah menghasilkan panduan atau tata cara operasional yang aplikatif bagi UMKM, pemerintah, dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik secara sirkular dan juga sustain atau berkeberlanjutan. Lanjut, ini adalah batasan dan juga asumsi penelitian. Batasannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada UMKM yang mengelola sampah organik untuk produksi maggot di Kota Bandung. Nah, dari hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk wilayah lain atau sektor yang non-organik. Kemudian dari situ maka pengukuran organizational ambidextrity juga didasarkan pada persepsi subjektif responden, sehingga terdapat potensi bias dalam penilaian kapabilitas organisasinya. Nah, kemudian juga pastinya validasi model hanya melibatkan pakar di bidang ekonomi sirkular, terus pengelolaan sampah, dan juga UMKM di Jawa Barat. Akibatnya perspektif global itu belum terakomodasi secara penuh. Lalu penelitian juga menitik beratkan pada aspek keseimbangan, eksploitasi, dan juga eksplorasi dalam ekonomi sirkular, tanpa adanya membahas secara mendalam isu distribusi dan juga etika lingkungan. Nah, kemudian pada bagian asumsi, ini diasumsikan adalah prinsip ekonomi sirkular itu dapat diintegrasikan dengan praktik pengelolaan sampah organik berbasis maggot di Kota Bandung, yang mana dengan asumsi tersebut, meski terdapat variasi karakteristik sampah di antar wilayahnya. Nah, kemudian asumsi lain adalah ekosistem bisnis lokal. Ini diasumsikan
berperan penting atau menjadi faktor kunci dalam kesiapan UMKM transisi dalam mengadopsi ekonomi sirkular. Nah, kemudian model penilaian maturitasnya itu dikembangkan, ini dianggap dapat divalidasi dan relevan oleh para ahli atau ekspertis serta pemangku kepentingan setelah proses validasi tersebut. Nah, kemudian juga ada asumsi eh, komitmen politik dan juga sumber daya dari pemerintah daerah, lalu ada lembaga swadaya masyarakat dan juga UMKM untuk mengimplementasikan panduan operasionalisasi hasil penelitian. Lanjut, nah ini posisi penelitian itu dimulai dari mengembangkan model penilaian maturitas. Jadi pengembangan model penilaian maturitas ini tidak hanya menilai posisi dan juga kesiapan UMKM dalam pengadopsian ekonomi sirkular, tapi juga menambah nilai dimensi pada konteks organizational ambidextrity, yaitu keseimbangan antara optimalisasi proses yang ada, itu sebagai proses eksploitasinya, lalu juga ada adopsi inovasi baru sebagai proses eksplorasinya. Nah, yang kedua adalah mengadaptasi dan juga menggabungkan keunggulan-keunggulan model dari CMT, MACE, dan Life Cycle Assessment. Dimulai dari CMT atau Circularity Model Toolkit ini diperuntukkan untuk menggabungkan pola dengan MACE dan juga Life Cycle Assessment yang mana akan menghasilkan alat penilaian yang lebih konseptual dan juga tentunya juga aplikatif ya bagi UMKM produksi maggot di Kota Bandung. Nah, yang ketiga juga ini memberikan roadmap transisi bertahap. Jadi langkah-langkah atau cara transisi pengadopsian ekonomi sirkular bagi UMKM. Jadi secara bertahap dari model linear menuju model sirkular yang best practice atau excellence. Juga lengkap dengan indikator praktis serta rekomendasi strategis. Lalu ada kontribusi utama ini, isinya adalah menawarkan framework penilaian yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan, serta juga karakteristik dari UMKM-UMKM lokal. Guna dapat mempercepat transformasi ekonomi sirkular di sektor pengelolaan sampah organik untuk produksi maggot di Kota Bandung. Yang kedua, bab 2 itu dimulai dari kajian literatur. Ini berisi tentang integrasi ekonomi sirkular dan organizational ambidextrity pada UMKM maggot, yang mana itu sangat potensial untuk mengatasi krisis limbah yang terjadi di Kota Bandung dengan meningkatkan nilai ekonomi dan juga mendukung transisi menuju bisnis berkelanjutan berbasis sirkular di Indonesia. Nah, yang poin pertama adalah ekonomi sirkular dan juga maggot Black Soldier Fly. Ini ekonomi sirkular menawarkan solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah organik, mengubah limbah menjadi produk yang bernilai tambah melalui biokonversi BASF tadi, maggot BASF. Nah, dari maggot BASF ini mampu menurunkan volume sampah organik hingga 70% tadi, yang mana itu komposisinya menghasilkan biomasa protein tinggi sekitar 40 hingga 45% untuk pakan ternak, dan juga residu dari kasgot itu sebagai pupuk organik. Lalu implementasi ekonomi sirkular di UMKM maggot ini juga membuktikan bahwa bisa meningkatkan pendapatan 25 hingga 40% serta menekan gas emisi di efek rumah kaca
secara signifikan. Dari segi framework dan alat penilaian maturitas ekonomi sirkular itu tadi dari model MACE atau Making the Transition to Circular Economy, lalu ada CMT tadi juga sebagai Circularity Measurement Toolkit dan juga Life Cycle Assessment sebagai alat penilaiannya. Dari MACE itu terdapat 8 dimensi required to be measured-nya. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk sebagai alat pengukurnya itu ada 8 dimensi. Nah, kemudian ada CMT yaitu alat ukur tingkat implementasi ekonomi sirkular di UMKM manufaktur. Kemudian ada faktor penentu keberhasilan dari implementasi ekonomi sirkular di UMKM. Yaitu di sini dilihat pada kesiapan organisasi, komitmen kepemimpinan, dan juga inovasi produk. Lalu kolaborasi ekosistem itu juga menjadi faktor kunci keberhasilan pada transisi pengadopsian ekonomi sirkular di UMKM. Lalu yang terakhir adalah organizational ambidextrity, yang mana hal ini penting untuk menyeimbangkan optimalisasi, eksploitasi, dan juga eksplorasi. Menyeimbangkan eksploitasi itu yaitu seperti efisiensi dalam proses operasional yang sudah ada atau existing. Kemudian dari segi eksplorasinya yaitu seperti melakukan inovasi atau pembaharuan secara radikal untuk menghadapi ketidakpastian tren atau ketidakpastian dalam dunia manufaktur. Lanjut, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ini langkah atau tahapan yaitu dimulai dari studi pendahuluan, yang mana studi pendahuluan ini dilakukan dengan cara melihat pada studi literatur dan juga observasi lapangan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah serta juga peluang untuk menerapkan ekonomi sirkular pada UMKM Maggot. Nah, setelah itu bertujuan juga untuk merumuskan teori dan bisa membentuk alat penilaian maturitas yang relate dan relevan untuk UMKM Maggot. Nah, kalau di studi literatur ini menyoroti pentingnya kesiapan organisasi dan juga faktor eksternal seperti kebijakan yang mendukung serta teknologi untuk adopsi ekonomi sirkular. Lalu ada pengembangan model. Nah, pengembangan model ini itu seperti model yang dikembangkan dengan adaptasi kerangka dari MACE dan juga diukur oleh alat ukur seperti CMT atau Circularity Measurement Toolkit. MACE sendiri kan ada 8 dimensi utama tadi sebagai required to be measured-nya, yaitu dimulai dari strategi, inovasi, efisiensi sumber daya, kolaborasi ekosistem. Lalu kalau dari segi CMT ini digunakan yaitu tentu untuk mengukur tingkat sirkularitas proses bisnis melalui survei dan juga analisis data. Nah, lalu di sini ada aksiologi terkait ekonomi
itu dimulai dari peningkatan pendapatan UMKM tadi sebesar 25 hingga 40% melalui penjualan kasgot. Dari segi lingkungan juga tentunya mampu mereduksi emisi metana sekitar 1,2 ton sampah. Lalu dari segi sosial tentunya pelatihan organizational ambidextrity itu untuk memitigasi resistensi budaya pada UMKM. Nah, lalu metodologi penelitian di tahap 3 yaitu penentuan objek dan juga sampel. Nah, ini objek dan sampelnya itu UMKM Magot di Kota Bandung yang telah beroperasi minimal 5 tahun dan juga memiliki potensi untuk mengadopsi ekonomi sirkular. Sampelnya juga dipilih secara purposif ya, untuk memastikan presentasi UMKM yang relate dan relevan. Lalu untuk dari segi pengumpulan data ini digunakan data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara semi terstruktur oleh pemilik, owner atau manajer atau pengelola UMKM-nya, UMKM Magot, serta observasi studi lapangan langsung dari proses produksinya, lalu dokumentasi yang relevan. Nah, adapun protokol dari wawancara itu juga mengacu pada dimensi kesiapan ekonomi sirkular seperti strategi, inovasi, dan kolaborasi ekosistem. Ini ontologinya yaitu dari UMKM Magot Bandung, yang mana sebagai entitas dinamis dengan kapasitas organisasional ambidextrity untuk menyeimbangkan eksploitasi produksi maggot dan eksplorasi teknologi ekonomi sirkular. Lalu ada segi sampah organik itu sebagai subjek material yang dikonversi menjadi biomasa protein dan juga pupuk kasgot. Lalu lanjut metode penelitian pada pengolahan dan analisis data. Ini data kualitatif dari dianalisis secara tematik menggunakan in vivo, sedangkan kualitatifnya dianalisis dengan Smart TLS untuk uji validasi dan reliabilitas. Output modelnya sendiri itu menghasilkan 5 tingkat kematangan atau tingkat maturitas model, yang mana itu divisualisasikan dalam bentuk diagram laba-laba atau spider diagram guna memetakan posisi kesiapan UMKM tersebut. Nah, ini ada epistemologinya yaitu kuantitatif. Dari segi kuantitatif itu menggunakan SEM analisis SEM PLS sebagai validasi model maturitas, dan juga kualitatif dari observasi lapangan sekitar 30 UMKM, juga melakukan wawancara mendalam dengan analisis tematik in vivo. Juga ada integrasi MACE framework dengan 8 dimensi kesiapan ekonomi sirkular dan juga CMP dengan pengukuran sirkularitasnya. Nah, hasil awalnya adalah efektivitas model biokonversi Magot, lalu ada juga dampak ekonomi seksual dan sosial, lalu ada reduksi emisi dan juga lingkungan. Nah, terdapat tantangan juga serta implikasi, yang mana tantangannya menjadi hambatan pada segi keterbatasan akses teknologi dan juga resistensi budaya masyarakat terhadap budaya Magot. Lalu implikasi manajerialnya itu dilakukan pelatihan terstruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan juga kolaborasi multi pihak guna memperluas adopsi model ekonomi sirkular basis Magot. Kesimpulannya di sini adalah model penilaian maturitas berbasis assessment maturity itu efektif ya untuk mengevaluasi kesiapan UMKM, serta UMKM yang menjadi subjek penelitian kebanyakan itu masih pada level awal. Lalu ada komitmen pemimpin dan kolaborasi ekosistem yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi ekonomi sirkular. Dan juga penerapan ekonomi sirkular ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi sumber daya. Sarannya adalah untuk UMKM tentu meningkatkan pelatihan dan juga kesadaran
untuk mengadopsi ekonomi sirkular. Lalu ada untuk pemerintah dan stakeholder perlu insentif kebijakan dan juga infrastruktur teknologi. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan studi komparatif perbandingan antar sektor, di mana juga tentu harus mengembangkan alat penilaian kesiapan yang lebih spesifik. Terima kasih. Adapun kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.